Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu politeknik yang terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya didirikan pada 20 September 1982. Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri dari 9 jurusan dan 23 program studi, salah satunya jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Sipil terdapat 2 program studi, yaitu Diploma 3 dan Diploma 4. Di sini kami Diploma 4, jurusan Teknik Sipil, Perancangan Jalan dan Jembatan dari kelompok 7, kelas 7 PJJB akan membahas kolam retensi yang ada di Kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang termasuk kota tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Palembang terkenal dengan Jembatan Ampera yang membentang di atas Sungai Musi. Kondisi Kota Palembang yang terbagi menjadi 2 wilayah yang terpisah oleh Sungai Musi, yaitu wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Sungai Musi yang terbentang di tengah kota menjadi nadi dari kehidupan yang dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari perdagangan, lajur lalu lintas air, sumber air, pengairan, pariwisata, bahkan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal dengan kondisi bangunan di sekitaran sungai, di bantaran, maupun di atas sungai. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu diperlukannya AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL merupakan singkatan dari analisa mengenai dampak lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, AMDAL merupakan suatu kajian tentang dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang diselenggarakan pada lingkungan hidup dan diperuntukkan pada penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Adapun tujuan dari AMDAL yaitu untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan. Di sini kami akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kolam retensi yang ada di Kota Palembang. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti kami. Sama Pak RT itu lebih jelas tadi. Pak RT-nya tuh ini lah lingkungan, malahan dia banyak keluar ke sini dari rumah dia. Sebab sudah ada, Bu? Iya. Kalau nak keluar dari rumah dia, datang. Kalau di rumah dia tidak kenal, dia lebih tinggi kan. Tapi kalau rumah ibu, bisa jatuh kan. Setinggi mana itu, Bu? Kalau di dalam rumah, sini paling Betis. ya. Kalau nak keluar kan turun ke sini. Basah Tingkat itu rumah itu ya. Rumah itu tidak bertingkat, jalannya tuh yang bertingkat. Jalannya tuh sebenarnya kalau dulu nak ditutup oleh Pak Ansori itu kan ada jalan banyu itu kan. Tapi warga kami solusi ini kan galak banjir, tambah ditutup tambah banjir. Jadi solusinya cuma malu tidak tahu sampai sekarang apa terus tuh apa tidak tahu kami. Kalau banjir ya memang dari dulu sudah banjir, tapi jelas banjirnya tidak lama lewat lah. Cuman sejak datangnya kolam ini, sejak dibuatnya kolam ini tambah banjir atau ada pengurangan kebanjiran? Ya itulah. Masih sama? Tidak pernah nambah, tidak pernah ngurang. Kalau hujan terus banjir, ya itulah banjir. Tidak ada dampak positifnya.
Enggak juga. Tidak berpengaruh Bu ya. Enggak pengaruh. Sama sekali, Bu. Enggak sama. Kalau banjir itu memang sering banjir, tapi di tahun dulu itu agak tinggi kan tidak sempat masuk rumah. Sekarang mungkin ada banyak pembangunan, lagi bangunan jalan ERT ini kan yang seharusnya tidak banjir jadi banjir. Itulah isinya. Biasanya tuh sering banyak petugas nggak Bu untuk menangani masalah bersihin kolam retensi atau Kalau bagaimana? petugasnya yang bersih ini ya banyak, tapi untuk nangani nggak ada nggak? Nggak ada pengaruh ya Bu? Biasanya Bu, kalau udah hujan kan banjir tuh sigap dah kayak itu nanti. Langsung Kami dibuka yang dah. di dalam sigap, sebabnya pintu air itu kalau tidak dibuka tambah banjir kami. Ada nggak Bu harapan Ibu sama pemerintah biar kalau hujan nggak langsung banjir? Iya, harapan Ibu ke depannya Baru Bu. sejam kan langsung banjir. Tapi Mana kalau biar- derasnya nih, Iya. ya apa ya anggap perintah. Sedangkan banjir datangnya dari Tuhan. Benar, Bu. bukannya kita. Benar. Kalau kita ya inilah kalau kita minta kalau kata jangan banjir. Ya, tapi nggak bisa kita ngalangi banjir, ngalangi hujan kan. Permisi Pak, saya Rahmawati dari Poltek Pak, Polisteknik Sriwijaya. Izin mewawancarai boleh Pak? Boleh. Nama Bapak siapa Pak? Muklis. Siapa Pak? Muklis. Muklis. Ya, Bapak tinggal di sini Pak? Iya. Warga asli? Warga ini. Warga asli. Izin bertanya Pak, mengenai kolam yang di depan Bapak, itu ada dampak nggak untuk tempat tinggal Bapak yang sekarang? Iya. Dampaknya apa Pak kalau misalnya terjadi hujan deras atau tiba-tiba hujan petir, itu dampaknya bagaimana ya Pak? Kalau hujan itu jarang. Hujan itu hujan ini namanya banjir ya betul. Banjir ya Pak? Iya. Kira-kira kalau misalnya udah terjadi hujan tuh Pak, banjir itu setinggi berapa ya Pak? Kalau bisa Terus 60 sentian. Enam Ini nah. sampai terbendam Pak? Iya. Oh. Kalau misalnya itu Pak, kalau dampak lain dari banjir sendiri ada nggak Pak? Nggak ada. Kan udah dibuat kolam retensi seperti ini ya Pak, ada dampak positifnya nggak Pak? Maksudnya Maksudnya itu kan kolam ini berfungsi untuk menampung air hujan sebenarnya Pak. Tapi di Bapak terkena banjir masih ya Pak? langsung belakang lalu banjir. Berarti perlu lagi ya Pak Iya. ditingkatkan kolam retensi yang ada ya Pak. Iya. Harapan Bapak untuk pemerintah bagaimana Pak? Jangan mana pemerintah yang ngaturnya. Apakah mau dibuat kolam yang lebih bagus lagi dari yang di depan atau bagaimana Pak? Maksudnya lebih bagus. Sehingga dapat mengatasi banjir ya Pak? Iya. Ini cuma lah kalau di sini lagi masih banjir. Masih banjir. Berarti pemerintah harus lebih memperlihatkan lagi Pak, Iya. lebih menangani lagi mengenai kasus banjir seperti ini ya Iya. Pak. Warga ini tidak acana ini kalau banjir. Kalau misalnya banjir itu cuma rumah Bapak atau rumah yang lain juga Pak? Kenal lalu sini. Langsung belakang sana kenal lalu. Sampai ke belakang-belakang Pak? Iya, masjid itu. Sampai ke Di masjid. kantong depan masjid itu lewat jalan, tak bisa nggak lewat kalau mau nggak sholat. Kalau misalnya di jalan-jalan di sana itu kena banjir juga Pak? Nah, ini mah. Nah, banjir. Udah cukup sekian ya Pak. Ya. Terima kasih atas wawancaranya. Saya Rahmawati pamit ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Baik Bu, jadi Bu, kami di sini dari Politeknik Sriwijaya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Helena Anggita Ketongan. Saya Rahmawati Bu. Jadi kami di sini Bu ingin mewawancarai Ibu tentang kolam retensi yang ada di depan Bu. Jadi sebelumnya Bu, kami boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu udah lama tinggal di sini? Udah lama. Asli penduduk sini lah Bu ya. Jadi kami Bu mau nanya tentang dampak positif dari pembangunan kolam retensi ini Bu. Dampaknya karena di sini dia sering banjir. Oh, sedang banjir. Hujan sampai banjir rusak ini. Tapi sini Itu 1 jam Bu. 1 jam. 1 jam dia pasti banjir, tidak rusak banjir. Dampak positifnya itu ada Bu ya. Walaupun udah dibangun itu tetap masih lah Masih banjir. banjir, biar dikeruk masih banjir. Karena kan tertutup banjir di lubang di sana.
berarti selokan pembuangannya itu kurang besar. banyak. Jadi dampak negatif yang ada, dampak positifnya tidak terasa, Bu. Anu kan di situ kan ini lambat kalau dibuka oleh wong yang anu kan depan kan, yang wong tukang sampah itu kan buat itu banyak anu pula kecil lubang selokannya di situ. Jadi itu lah kita banyak anu kan sudah banyak wong yang nempel Rumah sakit, Bu. bukan rumah sakit dari mana-mana kan sudah banyak wong nempel. Jadi tempat kita nih tempat pembuangan banyak dari Pak Jo kemana-mana kan amanlah sudah berhenti hujan juga Pak Jo tambah besar. Kalau untuk harapan Ibu ke depannya tentang kolam retensi ada apa? Ya, kalau bisa sih dikeruk lebih dalam lagi supaya jangan banjir. Tapi cuma juga itu kan baru dikeruk tapi tambah parah banjir. Bukan ibarat itu kan tambah lemak, tambah parah. Hujan sejam itu banjir itu rusak lama. Rumah tuh banyak yang sudah gini banyak yang naik sudah. Ada juga ya, Bu. Kacer-kacer iya mungkin itu. Jadi aktivitas suka terganggu ya Bu kalau misalnya banjir. Banjir kadang 2 hari baru kering. 2 hari Bu. Itu Kalau lambat dibuka gitu 2 hari. Kalau makanya kalau warga sini kan nama hujan bisa langsung buka di situ. itu setinggi berapa Bu? Biasanya kalau banjir Semeter. meter. Tapi mereka selalu ini kan, Bu, bersihkan kolam itu. Gotong royong kalau hujan langsung bangun langsung. Ada upaya gotong royong dari warga setempat ya Bu. Ada. Gotong royong kalau banjir mana tidak dibuka situ kami yang saru dek kelebu banjir. Nama parah ya Bu. Iya kami nak hidup. Nak keluar kami. Makanya cepat dibuka kan kalau tidak cepat dibuka banjir kita. Setelah dilakukannya wawancara kepada masyarakat setempat mengenai kolam retensi yang berada di daerah Taman Polda, dapat disimpulkan bahwa kolam retensi tersebut memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif tersendiri daripada dibangunnya kolam retensi tersebut adalah ialah dapat menampung air sementara. Namun, ada kalanya dia memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif, yaitu masih terkenanya banjir di daerah kawasan tersebut dan juga masih kurangnya upaya dalam pemerintah untuk menanggulangi kebanjiran tersebut, dan juga saluran yang dimiliki kolam retensi tersebut ialah berukuran kecil dan kurang menampung volume air yang ada. Dan yang terakhir, terjadinya malapetaka yaitu penyakit yang timbul akibat kebanjiran tersebut, diantaranya ialah penyakit DBD dan juga penyakit kulit. Dalam hal ini tanggapan pada pemerintah perlunya menanggulangi masalah banjir tersebut. Ada kalanya pemerintah harus lebih memperhatikan warga sekitar dan juga lebih melihat atau membuat kolam retensi yang lebih secara aktif dan juga efektif agar dapat mengatasi masalah banjir yang ada.